Bisa Benedetta juga, jangan salah. Iya. Kayaknya kalau Benedetta, One of the best di season 8. Lunox pun dia pernah kan. Betul. bahkan Nino namanya naik karena pakai Benedetta waktu itu. Itu makanya. Dan ini enaknya combo sama Atlas, apa? Brody boleh, Boleh. Cloud boleh. Boleh. Kalau aku antar dua itu, Brody atau Cloud. Kalau dia mau main bot lane. Balmon ternyata. Oke. Oh junglernya dulu, karena udah kelihatan. Junglernya dulu. Karena udah kelihatan. Oke. Lebih safe juga ya buat Lebih Balmon. safe. Jadi secara nggak langsung ini membuat Aura menutup roamernya untuk, aduh nggak kelihatan lagi god lane-nya. Gue pakai apa nih? Ada Ya lewat lagi, lewat. Lewat lagi kaget gua. Lewat ada Lolita. Lolita. Ada Lolita. Lolita mengcounter 2. Sulit sih ini kalau ada. Cloud. Dan juga dia bisa mengcounter dari Eve itu sendiri. Atau kalau mau kejam, ambil Guardian-nya. Triggernya loh, kalau Romer. emang Lolita diambil, trigger ke arah dari Loli juga cukup banyak loh. Cancellation banyak. Iya. Ayo loh, Gashen mau diambil nih. Kalau Guardian ambil, Akai yang masuk, tapi bukan harus. Angela dan Link. Oke. Link. Bentar, Buset, ini Kabuki god lane pakai paku itu. Ini dibikin dari seorang Nino, nanti mau pakai apapun early-nya terseok-seok. First damage dengan emblem assassin. Iya dong, ini kayak gitu harusnya. Atau gimana kalau dari Alter Ego mereka main 2 fighter juga. Ingat mereka punya strategi ini. Povius bisa. Kalau perlu, Poveus menurut aku. Povius bisa. Poveus ambil untuk siapa? Untuk seorang Nino. Nino pernah pakai Poveus itu mengerikan loh, ingat gak? Pernah. Poveus nih enak banget. Bisa kalau mau sama-sama 2 fighter ya. Karena tipikalnya 2 tim ini pernah juga untuk punya. Atau bahkan Poveus sering sih, lah. Poveus buat gaming 2 ini fighter. sih. Tebel Poveus nih sekalian nih. Kalau mau tipis, Beatrix. Yakin, makanan loh Beatrix. Brody. Beatrix. No, masih. Masih Beatrix. Masih karena pola gamenya bisa dibawa kayak yang pertama tadi. Kayak game sebelumnya di game ketiga. Tapi berani banget, gue jujur emang Alter Ego ini adalah tim yang tak kenal takut ya. Berani banget. Poveus Gaming tadi sebenarnya udah cukup bisa mendominasi Pung. Tapi mungkin pemikiran dari para pemain dan juga coach dari Alter Ego memilih arah Beatrix untuk lead team insurance yang mereka miliki. Yap. Dan tentunya ini dia akan Berpikir menjadi keras nih. nafas. Berpikir keras kita juga. Kah? Ingat ya, ini nafas terakhir kah? Atau bahkan ini akan ada game lanjutan dengan format di game yang kelima. Oke deh kalau begitu nih cukup hening nih. Di Expo Theater. Oke. Aura Fire mampukah mendapatkan game kali ini atau bahkan Alter Ego akan menutup jalan Aura dan memulakan Aura Fire. So, di Expo mana tepuk tangannya? Ini dia satu game yang akan menentukan seperti apa yang sudah disebutkan. Akan ada cerita yang berbeda yang akan terjadi apabila hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Alter Jam kali ini. Oke. Ini dia permainan yang cukup seru nampaknya Bung Wawa. Ya, apalagi mungkin dengan Godiva dengan Angela dia ya. Dan ini tampaknya dari Aura Fire mereka berusaha untuk melakukan blocking dari early game. Karena mereka tahu Atlas juga belum punya damage yang cukup untuk menjegal mereka. Sementara Link dari High sedang melakukan farming terlebih dahulu juga. Jadi masih dengan proses pasif dari early game yang kita tahu ini adalah standar lah. Prosedur standar buat kedua tim. Yap, ini terlihat Godiva dengan Angelanya pun berhadapan langsung dengan Atlas. Di tengah ada sebuah pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Godiva dengan satu paper stringnya tapi malah membuat dirinya sangat berdekatan sekali dengan Sally Boy. Dengan penggunaan Balmonnya harus men-trigger ke arah flicker yang dia milikin. Aduh, Pak Produser mohon maaf nih, gak ada sinyal saya ya. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane masih ada baku hantam antara dari Alter Ego dan juga Aura. Tapi bahkan dari seorang Fai menggunakan satu buah Petrify telah dikeluarkan, tidak ada bentuk transform dan bahkan first blood di tangan dari seorang Hai di arah bottom lane. Oke, first blood berhasil diambil dari Pai, tapi Sally Boy siap hadir. Akankah kali ini dengan ada lethal counter yang mungkin siap langsung dikeluarkan, sedikit lagi Petri sisa. Masih menahan terlebih dahulu tapi Fluffy sudah dipastikan tidak akan bisa bertahan. Tidak bisa bertahan.
Para pemain dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan sama dan juga ini Wey. Power prediction kali ini Omwawa Aura seorang diri sisanya menuju ke arah Alter Ego. Mungkin dengan adanya draft ternyaman dari Alter Ego yang kita lihat ya. Karena gue tahu tipikal Om Wawa tuh selalu suka dengan hero-hero yang memang di luar dari apa ya? Di luar dari pakem yang ada loh. Oke, berarti Omwawa juga suka di luar meta dan juga agresif ya. Betul. Tapi kalau kita bisa lihat dari para pemain tim Alter Ego, mereka akan coba standby menuju ke arah satu buah objektif. Fluffy Heavy Spin telah dikeluarkan. Mencoba untuk mendapatkan Udil, tapi nampaknya kali ini Hai fokus Cross Altar. Masih bertahan. Pasali kali ini belum dikeluarkan oleh Morbi dan Baga. Temple komplit menuju ke arah seorang Udil dan berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Aura Fire kali ini. Yap, berhasil mendapatkan 2 koin kill. Namun untuk Aura Fire mereka belum menyerah, mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin turtle. Setelah berhasil mengusir mundur, inilah keuntungan selanjutnya yang akan mereka amankan. Tapi Godiva menghancurkan lagi psikologis dari pemain Alter Ego di mana tas-tasnya Dudal sirkular karena Godiva kali ini selamat. Papi berhasil ditumbangkan, tapi ditukar dengan 1 buah dari turtle yang dimiliki dari tim Aura Fire. Tapi di arah top lane, Kabuki dengan Emblem Fighter. Oh, aku kira dia bakal pakai Assassin, Opung Wawa. Ya, Emblem Fighter masih dengan Festival of Festival of Blood untuk, lagi ya? Iya. Untuk lebih sustain aja di laning phase. Aku kira Counter-Strike. Assassin. Karena dia di arah gold lane, menurut aku prefer Assassin. Aduh, Bisa. langsung dibanting, siap untuk mengeluarkan lagi karena birunya. Namun Angela kali ini udah hadir pula ke dalam. Namun masih bisa berhasil kabur, tapi masih ingin lebih. Kabuki dan juga dari Palmon yang masih berhasil kabur ke belakang, tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena kali ini Selibonya berhasil dihancurkan, tapi Nino sedikit lagi tersisa. Hai hanya tinggal mencolok dan hilang sudah dengan divine sword yang dia miliki. Oh, double kill berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Aura Fire, membuat gold lane mereka kosong dan plating full untuk Kabuki dan juga Hai akan coba didapatkan. Para pemain dari tim Alter Ego mereka tertinggal dari segi gold 2.700 belum dengan kalkulasi plating yang dimiliki sekarang. Ya, ini bakal besar keunggulan untuk Aura Fire setelah team fight yang terjadi. Karena memang burst yang diberikan oleh Kabuki meskipun dia bukan killing spree atau bahkan ya Emblem Assassin. Dia Bayangin. masih tetap bisa masuk. Bayangin kalau killing spree. Penetration lagi. Itu bonyok pasti dan instant replay Opung Wawa. Yes, Silakan. tapi untuk sekarang dengan Festival of Blood jauh lebih sustain. Belum lagi dengan coveran dari Angela. Adanya heal dari Angela, adanya efek shield juga. Sedangkan Hai masuk sebagai eksekutor terakhir. Tinggal bersih-bersih saja. Yes, datang basic attack dapat Nino. Nino nahan juga dia 1 buah flickernya untuk setidaknya mengamankan tim fight yang selanjutnya. Karena tadi Nino juga udah gak bisa kabur kemana-mana lagi. Dia gak ada cover. Dan bahkan dari Hai, dari bottom lane, melakukan poking-poking aja. Sustain team fight yang terjadi dari tim Aura Fire. Ini ternyata membuahkan hasil yang cukup besar ya. Opung Wawa dan juga Papulung ya. Oke. Di tengah pun mereka semua sudah mulai melakukan lagi sebuah pergerakan di mana mereka tadi kayaknya setup ya. Hanya saja Link coba lihat turtle-nya sendirian dulu. Semuanya belum ada yang bergerak. Malah semuanya bergerak sepertinya ke bagian atas loh. Untuk nge-trigger, untuk memancing agar ada team fight di sini. Sementara Link akan dibiarkan sendirian. Mendapatkan turtle tersebut nggak ada gangguan. Yang harusnya menurut aku dari segi hero yang dimegang objektif tuh harusnya dari Balmon. Tapi kali ini dengan rotasi yang cepat dan 4 poin kill dari seorang Hai, dia yang lebih unggul dapetin objektif. Ya ini yang ngeri sih, apalagi kan dia dibantu juga Angela yang membuat dia sedikit lebih sustain dibandingkan dengan Link tanpa Angela. Waduh, ketarik dong. Ini Angela belum mau masuk nih. Dia tadi masih ngeker doang nih. Mana yang akan dimasukin lewat hardcut yang dimiliki tapi Seliboy. Mengamankan dulu wave minionnya. Godiva belum lagi love wave-nya terus-terusan dikeluarkan. Ini bisa gue bilang ya, Nino berani banget loh. Dia gak pakai sepatu, Nggak ada langsung fokus BOD. Dan dia benar-benar harus berada di arah belakang. Berarti mengandalkan Pai secara gak langsung. Dia benar-benar mengandalkan Pai di arah frontlanernya. Dan juga pastinya cukup pasrah ya berarti semisal ada Link yang lompat ke dia, berarti dari damage dia ini harus bisa lebih besar dibandingkan dengan Link untuk menembakkan dia. Karena dia juga punya skill like plate, jadi ada physical defense tambahan untuk si Nino. Oke, tapi Hai langsung rotasi ke arah bottom lane. Tidak mau terlalu terburu-buru, melihat ada sedikit hilang di map. Gak ada Leo Murphy, gak ada Seliboy, Nino juga udah gak ada. Dia tahu Nino di arah bottom lane sama Seliboy. Jadi kalau untuk masuk ke dalam sebuah perangkap Alter Ego berbahaya ketika mereka hanya memiliki 1 nafas terakhir, 1 nyawa di best of 5 ini. Yap, Renner Rapati mau ke arah mana tuh? Hoi, sepertinya kita masih miss info ya. Karena tadi pelurunya tidak kena ke arah siapapun. 3 player di tengah masih stay aja di bawah. Ada 1 objektif yang berhasil dihancurkan. Outer turretnya tumbang. Sementara Balmon, lethal counter mendapatkan Karoro Kursa. Tapi kayaknya
Fluffy yang dapat ya. Tapi Fluffy kali ini masih punya immortality. Dipukul ke arah belakang. Sally Boy masih mau lebih untuk mempertahankan inner turretnya. Tidak ada retribution untuk di turtle yang selanjutnya. Dan Hai memiliki retribution itu. Apakah Hai akan mendapatkan perfect turtle untuk Aura Fire di game yang keempat? Iya, dan juga Conceal sudah dipakai tadi oleh Leo Murphy. Jadi ini akan mengandalkan Atlas dengan flickernya mungkin untuk menangkap pemain-pemain dari Aura. Oke, Sally Boy dan mereka point. What? Lethal counter di top point. Tempo sobat dikeluarkan. Leo Murphy masih menahan. Satu ball pataling. Flicker ke arah belakang. Hai diselesaikan slot altarnya. Tapi ternyata ini hanya untuk disengage aja. Leo Murphy flicker ke arah belakang. Itu pertanda Alter Ego tidak mau teamfight. Ya, sayang sekali tadi ya Little Counter yang langsung masuk untuk mencuri turtle tersebut. Jadi 2 dengan 1, gak terlalu jauh dari objektifnya. Tapi dari gold gap-nya 3.800. Nih benar-benar trigger yang memang udah mereka lakukan tadi, begitu banyak resource skill yang dikeluarkan, ke altar keluar, hargatnya juga udah masuk. Semuanya itu pasti akan menambah bagaimana bar dari HP yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire itu udah semakin panjang lagi. Ya udah, ntar aja dulu. Mundur ya, turtle udah dapet. Walaupun dari levelingnya juga tadi mungkin bisa dibilang tertinggal, tapi nggak masalah gitu. Hampir perfect turtle ya. Iya hampir aja. Hampir perfect turtle. Di saat kedua belah tim ini, Udil dia bahkan pakai satu buah Necklace of Durance. Dia benar-benar respect sekali. Sally Boy bakal coba di cover oleh seorang Nino. Dan bahkan Leo Murphy masih berada di daerah rumput. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang Leo Murphy. Dia tidak terdeteksi agar dia bisa langsung loncat ke arah belakang. Dan mungkin sebelum 30 detik ini, Leo Murphy harus benar-benar menjaga jarak. Karena kalau tidak, dia untuk ke arah backline ya, main front to back-nya akan ketahan, Pung, main fatalingnya. Kecuali kalau dia punya Conceal. Conceal. Conceal dengan adanya Rapid Boost juga, ini bakal cepat banget. Bisa menarik pemain-pemain dari Aura Fire. Agak lebih pasif tempo untuk di game yang keempat. Benar. Tapi Fai kali ini bakal berubah menjadi satu bubble dengan transform untuk bisa mundur ke arah belakang. Berhasil diselamatkan, mencoba untuk ditukar dengan satu buah Flavika. Tapi ternyata Flavika kali ini berhasil mendapatkan Udil. Leo Murphy mencari, bukan itu yang dicari. Initiate yang gagal dilakukan oleh tim Aura Fire. 2 initiate loh, ini 2 initiate. 2 initiate yang gagal Pak Pulung. Yap. Ini gimana ya, mereka masih muter-muter di area tersebut, belum lagi di atas gagal. Tapi satu otarnya untuk dapat, itu aja untuk pembandingnya. Walaupun yang di tengah gagal, tapi yang di atas tidaknya. Ada satu area defense lagi dari Alter Ego yang memang semakin diperkecil. Inner turretnya dihilangkan udah. Semangat Ayang Celi. Mau dan semangatin Ayang. Semangat Ayang Oji. Bukan sama Pak Pulung dong. Nah apa sih? Iya oke. Semangat Ayang Wawa. Waduh, ini lagi. Gak ada yang muda, yang tua. Oke, tempo permainan yang memang sangat pelan sekali. Dari sisi poin killnya juga, ini 2 tim ini saling mencari objektif atau pick off. Oke, semangat Ayang Pai juga, tapi ternyata di sini ada satu buah heavy spin. Udil mencoba menyelamatkan dirinya, tapi ternyata gak bisa selamat. Sally Boy menuju ke arah belakang. Dan Nino masih memberikan sedikit tembakan basic attack yang membuat seorang Link harus mundur ke arah belakang, harus respect lagi. Kehilangan seorang Udil, mereka kehilangan high ground defense dan juga kehilangan crowd control di saat team fight. Tapi apakah Pai akan melakukan sebuah do or die untuk keluar kali ini? Nampaknya tidak. Nampaknya tidak. Masih bisa. Masih bisa. Mereka udah mendapatkan satu FPTS lebih lagi untuk Aura Fire. Mereka siap untuk menghujam lagi jantung pertahanan dari Alter Ego. Pastinya dimiliki oleh Pai pun sudah berjalan. Sementara itu, kali ini Fluffy di bagian bawah. Dengan angka yang dia punya siap untuk menghantarkan lagi wave minion ke arah satu inner turret. Oke, para pemain dari tim Alter Ego. Bisa aku bilang satu buah planning fataling dari Leo Murphy ini belum berjalan dengan lancar ya. Masih menunggu momentum, heavy spin. Bakal coba dikeluarkan oleh Leo Murphy. Leo Murphy Fluffy. Tapi Leo Murphy belum ada fataling. Masih mencari sedikit distraction. Clear lane di arah mid lane. Untungnya mereka punya high ground yang cukup kuat. Spammingnya yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Bahkan, wow. Kali ini terlihat dengan sangat jelas Fluffy mau dapetin sebuah celah di arah backline-nya. Oke, di tengah.
Sementara untuk Akai, Fluffy dengan sedikit SP yang dia milikin. Akankah mau terus maju ke depan? Namun di area yang berbeda dengan adanya Lord yang memang segera dihilangkan pula. Tapi di tengah dengan ada dua player kali ini masih bisa mendorong mundur. Valmon yang harus pulang kembali. Tapi Akai siap untuk ada di bagian belakang. Dan juga kali ini Hainya maju ke bagian depan sih. Oke, tapi reward dari polisi dibuka. Apa itu bang? Oh my god. Ini cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Dan bahkan kita lihat di sini adalah keuntungan yang bisa diambil inner turret dan juga buat kalian semua keuntungan diskon 90%. Yap. Sementara Sally Boy sekarang di tengah kayaknya nawarin ke Akai tuh ya. Weh diskon nih 90%. Mau gak katanya? Lagi diskusi itu berdua. Tapi di atas nih Privation berlangsung dikeluarkan pula oleh Nino karena sudah sangat tidak kondusif dari wave minion yang akan menabrak masuk terus-terusan ke dalam area pertahanan mereka. Bahkan real world manipulation harus dikeluarkan pula. Oke, high ground untung masih ada dan ini di damage deal by Axel Pung. Yes, dimana dipegang oleh Udil masih ya untuk damage dealernya. Tapi 3 hero yang dibawanya, Vesager, Hein dan juga Fluffy ini datang dari Aura Fire. Dan itu dia untuk damage deal by Axel. Oke, Link yang tidak bisa benar-benar dipegang ya oleh tim Alter Ego ya. Fataling pun bisa dihindarkan. Tidak ada pemegangan pasti terhadap Link, tapi apakah ini bisa mereka mengamankan backline dari Aura Fire dan ini players gold by UBS Gold Opung Wawa. Ya, ada Hai dan juga ada Kabuki. 2 yang biasa kita melihat hanya ada 1, kali ini ada 2 datang dari tim yang sama. Dan itu dipegang juga oleh Aura Fire. Jadi mereka sangat leading jauh banget, bahkan hampir menyentuh angka 10.000. Alter Ego Esports dengan Atlas mereka masih punya kesempatan. Tapi ini harus benar-benar pas dari pengangkatan Fataling dia. Yes, ini yang mereka butuhkan. Mereka masih punya momentum dan ini game satu momen, jangan lupakan itu Opung Wawa. Dan jangan lupakan juga Kabuki akan mencoba untuk mendorong lane jauhnya kali ini. Gimana lagi ya, masalah ini mereka hanya tinggal menghancurkan aja satu baris pertahanan terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Deretan itemnya Om. Yes. Ini kan dikit lagi. Bukan rapid boost ternyata, Bukan. tapi adalah tough boost yang dipakai oleh Leo Murphy. Ya. Jadi untuk speednya ini agak pelan dan nggak bakal ada counter sama sekali untuk Lord yang kedua. Cukup unik ketika memilih ke arah sustain ya, ketimbang ke arah moving speed yang dilakukan oleh seorang Leo Murphy. Tapi dari tim Alter Ego, mereka memiliki 10.000 gold difference terhadap Aura yang mungkin saja tabrakan kali ini bakal bisa dipegang oleh para pemain dari tim Aura Fire. Yap. Iya. Ini kayaknya sulit deh, karena beda tipikal lagi nih. Kecuali memang Atlasnya bisa mendapatkan momen. Kalau tidak, Beatrix agak sulit untuk membantu clear terhadap wave minionnya Om. Bener, dan satu lagi, gak ada yang bisa nangkap Hai sekarang. Itu PR utamanya. Fatal Link memang area, tapi Bisa Phoenix dihajar Point. oleh Tempest. Bener, Iya. ada Tempest of Blood juga. Oke, ini adalah momentum yang cukup berbahaya untuk tim Alter Ego. Aura Fire kali ini bakal coba untuk memaksa menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Untuk memaksa source skill yang dimiliki dari tim Alter Ego. Ini nampaknya ada Udil yang belum mengeluarkan satu buah real world manipulation. Masih kuat, masih kuat. Lord sudah mulai masuk. Fluffy berada di garis depan. Karena Fluffy tahu ini adalah momentum yang dituju untuk menuju ke arah suara Udil. Tapi nampaknya gagal. Real world manipulation dibuka. Fatal Link tarik keluarkan. Dan bahkan Sally Boy hilang. Ini bencana. Aura Fire menolak untuk dipulangkan oleh tim Alter Ego. Seluruh fasilitasnya akan kita gunakan. Game kelima, Israel dan Om Wawa. Sesuai dengan perkiraan Om. Dengan deretan hero-hero yang mungkin sangat terlihat unik. Digabungkan 2 fighter di area kanan dan juga di area kiri. Di area XP dan juga di area Gotland. Akai dan juga Pakito bekerja sama loh tadi Om.